Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini, mari bersama-sama belajar bahasa Jepang. Kyou wa issho ni nihongo o benkyou shimashou. Hari ini kita akan belajar tentang mochimono atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan barang bawaan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini cepat berlalu dan juga keluarga kita, guru-guru kita, dan teman-teman kita senantiasa diberikan kesehatan. Mari kita mulai untuk pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang nama benda, barang apa saja yang minasang bawa ke sekolah. Lalu kita akan belajar tentang kata tunjuk benda, bagaimana menunjuk benda dalam bahasa Jepang. Kita juga akan belajar tentang kepemilikan benda, bagaimana cara menyebutkan kepemilikan benda dalam bahasa Jepang. Selanjutnya kita akan belajar tentang keberadaan benda, bagaimana cara menyebutkan keberadaan benda dalam bahasa Jepang. Hai minasang, kita mulai untuk bagian yang pertama. Benda apa yang biasa minasang bawa ke sekolah? Apakah minasang bisa menyebutkan benda-benda tersebut dalam bahasa asing lainnya? Mari kita berlatih menyebutkan benda-benda yang biasa kita bawa ke sekolah agar dapat menginformasikan benda-benda yang kita bawa atau kita miliki. Selanjutnya, mari kita berlatih menyebutkan kata tunjuk benda dan nama benda tersebut agar dapat menanyakan atau menyatakan benda tersebut supaya dapat memberikan informasi mengenai benda tersebut. Hai minasang, ini adalah benda-benda yang biasa minasang bawa ke sekolah. Mari kita sebutkan benda-benda tersebut dalam bahasa Jepang. Yang pertama adalah buku, hong, buku catatan, noto, kamus, jisho, buku pelajaran, gyokasho, tempat pensil, fudebako, penggaris, monosashi, pensil, enpitsu, pulpen, pen, ballpoint, borupen, penghapus, keshigomu, tas, kabang, jam, tokei. Mari kita ulangi sekali lagi. Hong, noto, jisho, gyokasho, fudebako, monosashi, enpitsu, pen, borupen, keshigomu, kabang, dan tokei. Itu adalah nama-nama benda yang biasa minasang bawa ke sekolah. Silakan minasang berlatih untuk menyebutkan benda-benda tersebut dalam bahasa Jepang dan juga jangan lupa untuk dihafalkan. Hai minasang, mari kita lanjutkan. Bagaimana menyebutkan benda dalam bahasa asing? Nihongo artinya adalah bahasa Jepang. Eigo artinya bahasa Inggris. Indonesiago artinya adalah bahasa Indonesia. Sekali lagi, sensei ulangi. Nihongo artinya adalah bahasa Jepang. Eigo artinya adalah bahasa Inggris. Indonesiago artinya adalah bahasa Indonesia.
Apabila kita ingin menyebutkan nama benda dalam bahasa Jepang, maka kita bisa menggunakan Nihongo de titik-titik des. Artinya, dalam bahasa Jepang titik-titik. Contohnya, Nihongo de hong des. Artinya, dalam bahasa Jepang buku. Nihongo de nan desu ka? Bahasa Jepangnya apa? Nihongo de hong des. Bahasa Jepangnya hong. Eigo de nan desu ka? Bahasa Inggrisnya apa? Eigo de book des. Indonesia go de nan desu ka? Indonesia go de buku des. Seperti itu adalah cara untuk menyebutkan benda dalam bahasa asing lainnya menggunakan bahasa Jepang. Selanjutnya mari kita belajar tentang kata tunjuk benda. Kata tunjuk benda dalam bahasa Jepang dikenal dengan kosoado. Kosoado merupakan singkatan dari kore, sore, are, dan dore. Kore memiliki arti ini, sedangkan sore memiliki arti itu, are memiliki arti itu tetapi jauh, dan dore memiliki arti mana. Pemakaian kore, sore, dan are menyesuaikan dengan jarak benda dari pembicara dan lawan bicara. Kore menunjukkan benda yang berada dekat dengan pembicara, sedangkan sore menunjukkan benda yang berada dekat dengan lawan bicara. Are menunjukkan benda yang berada jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Sedangkan dore digunakan untuk menanyakan mana. Nan digunakan untuk menanyakan nama benda. Selanjutnya kita akan belajar tentang pola kalimat penggunaan kore, sore, dan are. Kore, sore, dan are merupakan kata tunjuk benda. Wa adalah partikel. Lalu akhiran des adalah akhiran kalimat untuk menyatakan kesopanan. Akhiran des menandakan sebuah kalimat positif. Akhiran dewa arimaseng menandakan sebuah kalimat negatif. Sedangkan deska adalah menandakan itu adalah sebuah kalimat tanya. Contoh kalimatnya adalah yang pertama, kore wa enpitsu desu. Kore wa enpitsu desu. Kore artinya adalah ini, wa artinya adalah, enpitsu artinya pensil. Kore wa enpitsu desu. Ini adalah pensil. Sore wa jisho desu. Maaf, saya ulangi. Sore wa jisho dewa arimaseng. Sore wa jisho dewa arimaseng. Artinya adalah sore itu wa sebuah partikel, kamus, dewa arimaseng bukan. Sore wa jisho dewa arimaseng itu bukan kamus. Are wa pen desu ka? Are wa pen desu ka? Are artinya adalah itu. Wa adalah sebuah partikel. Pen artinya adalah pulpen. Deska menunjukkan sebuah kata tanya. Are wa pen desu ka? Apakah itu pulpen? Lalu yang keempat, are wa nan desu ka? Are wa nan desu ka? Are artinya adalah itu.
Wa itu adalah partikel. Nan desu ka artinya apa. Are wa nan desu ka, apa itu? Itu adalah contoh kalimat penggunaan kore, sore, dan are. Kore artinya ini, sore artinya itu, are artinya itu tetapi jauh dari lawan bicara dan pembicara. Mari kita berlatih. Hai minasang, silakan minasang kerjakan untuk nomor 1, 2, 3, dan 4. Silakan minasang pause video ini dan minasang jawab pertanyaan yang ada di video ini. Yaitu yang pertama, penggaris bahasa Jepangnya adalah monosashi. Penggaris wa nihongo de ... Lalu yang kedua, kabang wa Indonesia go de nan desu ka? Lalu yang ketiga, sore wa nan desu ka? Sore wa ... Dan yang keempat, are wa pen desu ka? Are wa ... Silakan minasang pause video ini dan kerjakan latihan yang ada di depan minasang. Sudah? Mari kita lihat jawabannya. Penggaris wa nihongo de monosashi desu. Lalu yang kedua, kabang wa Indonesia go de nan desu ka? Kabang wa Indonesia go de tas desu. Yang ketiga, sore wa nan desu ka? Sore wa keshigomu desu. Are wa pen desu ka? Iye, chigaimasu. Are wa enpitsu desu. Hai minasang, maaf. Untuk nomor 3, jawabannya bukan sore wa keshigomu desu, tetapi harusnya kore wa keshigomu desu. Saya ulangi sekali lagi untuk poin nomor 3. Sore wa nan desu ka? Kore wa keshigomu desu. Hai minasang, mari kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan belajar tentang kepemilikan benda. Apakah minasang pernah menemukan barang di kelas? Apa yang minasang lakukan apabila menemukan barang di kelas? Bagaimana yang minasang katakan saat menyerahkan barang tersebut ke teman minasang? Pola kalimat untuk menyatakan kepemilikan benda adalah kore, sore, are, lalu partikel wa, lalu orang atau pemilik benda tersebut, lalu partikel no, lalu bendanya, dan diakhiri dengan des. Contohnya adalah kore wa watashi no hon desu. Dalam percakapan, apabila sudah diketahui bendanya apa, maka kata benda di belakang no boleh dihilangkan. Dari kore wa watashi no hon desu bisa menjadi kore wa watashi no desu, yang artinya ini milik saya. Contoh kalimatnya, mari kita lihat di bawah. Sore wa dare no noto desu ka? Sore wa dare no noto desu ka? Kore wa watashi no noto de wa arimasen. Tono-san no desu. Artinya, sore wa dare no noto desu ka? Sore artinya itu, dare artinya siapa, noto artinya buku catatan. Sore wa dare no noto desu ka? Itu buku catatan siapa? Kore wa watashi no noto de wa arimasen. Kore wa watashi no noto de wa arimasen. Kore artinya ini, watashi artinya saya, noto buku catatan,
Dewa arimaseng, bukan. Ini bukan buku catatan saya. Tono sang no desu, milik saudara Tono. Untuk huruf hiragana yang sensei tandai sebagai warna biru itu adalah partikel no. Partikel no bisa menandakan kepemilikan. Partikel no digunakan untuk menghubungkan dua kata benda. Mari kita belajar tentang penggunaan partikel no. Partikel no secara sederhana dapat dikatakan berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan. Secara umum, partikel ini memiliki pola A, no, B, yang bisa diartikan B-nya A. Contohnya adalah watashi no hon. Watashi artinya saya, hon artinya buku. Maka bisa diartikan bukunya saya. Seperti itu. Fungsi partikel no yang pertama adalah menunjukkan ki. Polanya adalah pemilik, no, benda. Contohnya watashi no pen, pulpen milik saya. Lalu yang kedua, menjelaskan tempat buatan suatu benda. Polanya adalah tempat buatan, no, dan benda. Contohnya Nihon no Tokei, artinya jam buatan Jepang. Lalu yang ketiga, menjelaskan bagian dari suatu lokasi. Polanya adalah lokasi, no, bagian dari lokasi. Contohnya Nihon no Tokyo, yang artinya Tokyo, Jepang. Yang keempat, menjelaskan sesuatu dengan kata benda. Polanya adalah kata benda penjelas, no, kata benda topik. Contohnya Nihongo no sensei, guru bahasa Jepang. Dan yang kelima, dapat diletakkan di akhir kalimat sebagai bertanya secara akrab. Contohnya doshita no, artinya adalah kenapa kamu. Mo taberu no, artinya sudah makan. Lalu ya, untuk memberikan penegasan, asta yoji ga aru no desu, artinya besok ada urusan. Lalu menggantikan kata benda, kono boru pen ga Amerika no desu, pulpen ini dari Amerika. Itu adalah penggunaan partikel no. Selanjutnya kita akan belajar tentang koso ado yang kedua. Kalau tadi kita sudah belajar tentang kore, sore, are, dan dore, maka kita akan belajar tentang kono, sono, ano, dan dono. Kono, sono, dan ano selalu diikuti dengan kata benda. Contohnya adalah kono kabang, artinya tas ini. Sono enpitsu, artinya adalah pensil ini. Ano hong, artinya adalah buku itu. Perbedaan dengan kore, sore, dan are bisa minasang lihat dari contoh kalimat yang ada di bawah. Kore wa watashi no hon desu. Kore wa watashi no hon desu. Artinya, ini adalah buku milik saya. Ini adalah buku milik saya. Kore wa watashi no hon desu. Lalu contoh yang kedua, kono hon wa watashi no desu. Kono hon wa watashi no desu. Artinya adalah buku ini adalah milik saya. Buku ini adalah milik saya. Apabila kore, sore, are menunjukkan benda, maka penggunaan kono, sono, ano bermakna menerangkan kata benda yang ditunjuk.